Ats-tsalits Abu Dawud. Ismuhu wa nasabuhu huwa Sulaiman bin Ash'ath ibnu Ishaq al-Azdiyu as-Sijistani. Jadi nama dan nasab beliau adalah Sulaiman bin Ash'ath bin Ishaq al-Azdi as-Sijistani. Sijistani itu adalah iklimun azimun qaribun min Khurasan, satu wilayah yang besar dekat dengan Khurasan. Wahia halian atau sekarang masuk di Daulah Afghanistan. Jadi Sijistani itu wilayah Afghanistan sekarang. Mauliduhu wa nash'atuhu, lahir dan perkembangan beliau. Ulida sanah isnain wa mi'atain, beliau dilahirkan tahun 202 Hijriah. Isnatain wa mi'atain. Warahala fi talabil ilmi, beliau melakukan rihlah untuk menuntut ilmu. Wa kataba an ahli Iraqi wa Syami wa Misra wa Khurasan wa ghairiha, dan beliau menulis hadis dari ulama-ulama di Irak, ulama di Syam, ulama di Mesir, ulama di Khurasan dan selainnya. Syuyukhuhu, para gurunya, akhadhal haditha min masyayikhil Bukhari wa Muslimin wa ka Ahmada ibni Hambal wa Yahya ibni Ma'in wa Qutaibah wa Ibnu Sa'id wa khalqin kathirin. Guru-gurunya, beliau mengambil hadis dari para masyayikh, gurunya Imam Bukhari dan juga gurunya Imam Muslim, seperti Imam Ahmad bin Hambal, seperti Yahya bin Ma'in, Qutaibah dan Ibnu Sa'id, dan masih banyak lagi. Talamiduhu, murid-muridnya, ruwiya anhu ibnuhu Abdullah, rawa anhu ibnuhu Abdullah, meriwayatkan hadis dari beliau, anak beliau yakni Abdullah. Wa Abu Isa At-Tirmidzi, kemudian Abu Isa At-Tirmidzi, jadi Abu Isa At-Tirmidzi itu murid dari Imam Abu Dawud. Kemudian Abu Abdurrahman An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i itu juga murid dari Imam Abu Dawud. Wa ghairuhu dan selainnya. Manzilatuhu wa fadluhu, kedudukan dan keutamaan beliau. Asnal ulama alaihi wa wasafuhu bil hifdzi tam wa ilmil wafir wal fahmi thaqib fil hadis wa ghairihi. Manzilatuhu wa fadluhu, kedudukan dan keutamaan beliau. Asna, yang memuji, para ulama memuji beliau dan mereka menyifati beliau dengan al-hifdzi tam, orang yang memiliki hafalan yang sempurna, wal ilmil wafir, dan ilmu yang sempurna, wa fahmi thaqib, dan pemahaman yang berlimpah, fil hadis wa ghairi, dalam cabang hadis dan selain hadis. Mu'allafatuhu, karya beliau, sannafa kitab sunan wal marasil wal bahthi wa ghairiha. Jadi beliau menulis kitab seperti Sunan Abu Dawud, kemudian kitab Al-Marasil, kitab yang menghimpun hadis-hadis mursal, wal bahthu wa ghairiha, dan selainnya. Nubdatun an kitabihi As-Sunan, ringkasan dari kitab beliau yang As-Sunan, ya Sunan Abu Dawud maksudnya. Qala Abu Dawud an kitabihi As-Sunan, berkata Imam Abu Dawud mengenai kitabnya, yakni Sunan Abu Dawud, wala'ala adadul ladzi fi kitabi minal hadithi arba'atu alaf wa samaniyu mi'ah. Jadi kata beliau, jumlah hadis yang saya himpun itu 4.800. Wa nahwu, dan di dalam yang 4.800 itu terdapat situ mi'ah hadisun minal marasil, 600 hadis mursal.
Hadis mursal sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu hadis yang sahabat itu diloncati. Ya, coba diingat lagi hadis yang sahabat itu diloncati dari tabi'in langsung ke Nabi. Padahal tidak mungkin tabi'in itu langsung mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilahkan juga ada namanya mursal sahabi, ya, mursal di level sahabat. Walakin al-mawjuda fi taba'atil haliyah li sunan yaqillu an majmu'i hadzal adadi bi akthar min mi'ah hadis hasaba tarqim at-taba'ah. Akan tapi yang terdapat di dalam cetakan yang baru, ya, di taba'ah haliyah, cetakan yang sekarang itu kurang dari jumlah yang disebut. Kata beliau tadi kan ada 600 hadis mursal, tapi hanya lebih dari 100 hadis saja sesuai dengan tarqim, ya, penomoran cetakan. Wa kana ulama al hadis qabla Abi Dawud qad sannafu al jawami'a wal masanida. Adalah para ulama hadis sebelum masanya Imam Abu Dawud, mereka telah menghimpun jawami' wal masanid, himpunan hadis dan sanadnya. Wa jumi'at kutubuhum ila sunani wal ahkami akhbaran wa qasasan wa qisasan wa mawa'idha wa adaban. Wa jumi'at, dan telah dihimpun kutubuhum, kitab-kitab mereka, yakni kitab para ulama sebelum masa Imam Abu Dawud, ila sunan wal ahkam, dalam hadis sunan dan ahkam, berupa akhbaran, berita, qisasan, kisah, wa mawa'idha, nasihat-nasihat, wa adaban, adab. Falam yaqsid ahadun minhum ifradu sunanil ahkam hatta ja'al imam Abu Dawud. Falam yaqsid, tapi tidak ada yang memaksudkan, ahadun, seorang pun, minhum, dari mereka, dari para ulama, ifradu sunanil ahkam, yang secara khusus menghimpun sunan. Sunan itu jamak dari sunnah, ya, hadis-hadis ahkam. Tidak ada yang menghimpun secara khusus hadis-hadis ahkam. Hatta ja'al imam Abu Dawud, sampai datanglah Imam Abu Dawud. Fa'amila ala jam'i ahadithil ahkam wal iqtisari alaiha. Fa'amila, lalu beliau melakukan usaha untuk menghimpun hadis-hadis ahkam dan meringkasnya. Isar. Fattafaqqa lahum alam yattafiq li ghairihi. Maka para ulama itu kemudian ittifaq, sepakat terhadap apa yang dilakukan oleh Imam Abu Dawud, ya, terhadap apa yang dulu tidak sepakat terhadapnya. Wa arada kitabahu 'ala al-imami Ahmad bin Hanbalin. Imam Abu Dawud kemudian menyodorkan kitabnya, mempresentasikan, menyodorkan, menunjukkan kitabnya kepada Imam Ahmad, guru beliau, ya, di antara syekh beliau, guru beliau Imam Ahmad. Apa respon Imam Ahmad? Fastajadahu wastahsanahu. Imam Ahmad kemudian menganggap itu bagus, memuji dan menganggapnya itu bagus. Artinya tidak ada pertentangan dari para ulama ketika Imam Abu Dawud menghimpun khusus hadis-hadis ahkam, ya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama-ulama sebelumnya. Wa adadu kutubih, jumlah kitab dalam Sunan Abu Dawud. Jadi kan kitab itu di dalamnya ada kitab-kitab, ada kitab shalah, ada kitab zakah, ya. Seperti tadi malam Ustaz membaca Nuzhatul Muttaqin, Syarhu Riyadhus Shalihin ala Kalamil Mursalin. Nah, itu kan kitab yang dihimpun oleh Imam Nawawi dalam hadis yang disebut kitab yang dijuduli beliau oleh Riyadhus Shalihin. Nah, isinya ya awal itu bicara tentang masalah hati, masalah niat, ikhlas, tobat dan seterusnya. Baru nanti masuk bab taharah, bab sholat, bab makan dan minum dan seterusnya. Nah, kitab sholat, kitabul akli wa syarab.
dan seterusnya. Itu namanya kitab di dalam kitab. Jadi Sunan Abu Dawud itu jumlah kitab di dalamnya itu ada khamsun wa salasuna kitaban, 35 kitab. Wa adadu abwabih, dan jumlah bab-babnya itu ada alfun, ya, 1000, wa saman mi'atin, 800, wahidin wa sab'in, 1871 baban, pintu bab. Kelas wafatuhu, wafatnya Imam Abu Dawud, tufiya bil Basrah sanata khamsin wa sab'ina wa mi'atin. Beliau wafat di kota Basrah, Baghdad, Irak sekarang, tahun 275. Khamsin disebut satuan dulu, khamsin wa sab'in 70, puluhannya, wa mi'atain ratusan, jadi 275 Hijriah. Rahimahullah ta'ala wa a'dhamu lahul mathubah wal jaza, bagi beliau pahala yang besar. Amin Allahumma